Barang untuk apa barang? Ini barang itu apa? Bunuh. Motong buah kelapa. Ya. Oke. Kekerasan yang lebih fatal menimbulkan resiko meninggal korban ya. Yang Samsuar masuk di mobil atau di rumah? Sekitar jam 3:30 lah ya, 3:30 subuh. Jadi kondisi gelap. Ya, itu ya. Baik di Subuh Salam ada juga, di Tapak Tuan pun ada juga. Gitu. Ya, Samsuar nanti ceritain semua. Ya. Hasil pengembangan kita dapat 7 tersangka. Namun pada saat pelaksana perampokan itu di lokasi tersebut mereka melakukan perampokan di salah satu rumah warga ya, yang bernama Bapak Mawardi ya, PNS. Jadi mereka dengan mencongkel jendela, setelah itu masuk, anaknya dari korban ini lagi tidur di depan TV, disekap oleh mereka dan orang tuanya dibangunkan di kamar. Setelah itu orang tuanya pun disekap, keluar tapi teriak dan mereka melakukan mengancam, perampok ini mengancam akan dibunuh korban tadi. Nah, akhirnya korban diikat dan dilakban ya, dilakban ini dengan menggunakan tali rapia dan lakban ini. Setelah itu ya mereka mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah dan kerugian dari korban ini ada lebih kurang 40 juta, lebih dari 40 juta uang korban termasuk perhiasan yang sedang dikenakan oleh istrinya korban langsung ditarik oleh para perampok ini. Setelah itu perampok lari dengan menggunakan kendaraan roda 4 warna putih. Dan pada saat itu setelah terjadi perampokan, si korban berhasil melepaskan diri kan, akhirnya minta pertolongan ke tetangganya ya kan, dan tetangganya ada yang melihat bahwa ada kendaraan minibus menggunakan warna putih lari ke arah Medan, dan setelah itu saksi ini atas nama Bapak Dedi ya, itu langsung, dan selanjutnya modus operandi yang dilakukan oleh mereka terhadap sasaran rumah atau toko dengan cara mencongkel pintu atau jendela menggunakan obeng, golok, dan selanjutnya mereka menggunakan sebu untuk menutupin wajahnya, dan sasarannya tentu saja barang-barang yang dimiliki oleh korban, diantaranya uang dan rokok, perhiasan yang lainnya yang ada di rumah tersebut. Selanjutnya cara mereka masuk ya, cara khususnya digunakan oleh seorang pelaku untuk meresuatu inginkan sebelum melakukan perbuatan, mereka memantau dulu situasi. Jadi mereka itu memantau situasi dan memang ada yang dikenali ya, di pelaku mengenali korban sebelumnya. Selanjutnya mereka juga minibus tersebut dirental oleh pelaku. Nanti lagi kita koordinasi lagi ya, mereka merental di mana dan pemiliknya siapa untuk pelaku rental. Untuk kegiatan yang mereka lakukan ini kita kenakan pasal 363 junto pasal 365. Gitu ya. Mudah-mudahan nanti kita dapat ungkap, melakukan pengembangan lagi, kita dapat ungkap pelaku-pelaku lainnya termasuk pelaku yang melarikan diri, karena barang bukti yang dirampok oleh mereka di rumah korban tadi, di Pasir Raja tadi, itu dibawa lari oleh temannya dan tidak kita temukan di lokasi. Namun setelah kita kembangkan dapatlah HP milik korban itu ada 3 buah kita temukan di jembatan ya, termasuk jadi rokok ini yang diambil dari rumah korban. Saya rasa itu mungkin penyergapannya jam berapa dan penyergapan jam berapa dilakukan ini? Penyergapan itu lebih kurang di atas jam 3, antara jam 3 dan jam 4 itu dilakukan penyergapan. Kejadian berdasarkan rekaman CCTV ya yang ada di sekitar tersebut jam 2.35, sekitar jam 2.35 pagi. Oke, kemudian ini kan ada banyak ya, ada 7 orang. Apakah ini mereka punya fungsi masing-masing nih, atau pengintai, tukang ini, atau ya, peran masing-masing bisa dijelaskan? Ya, mereka punya peran masing-masing.
Ada dia mereka yang di kendaraan, ya pertama mungkin mereka mengintai calon korbannya, rumah calon korban. Selanjutnya ada juga yang masuk ke dalam, beberapa orang, yang lain itu menunggu di kendaraan. Nah, setelah mereka berhasil mengambil barang-barang milik korban, baru mereka melarikan diri.